الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya segala sanjungan, segala kekuasaan, segala kebesaran dan keagungan hanyalah milik Allah. Dialah Allah zat yang menggenggam seluruh alam raya ini. Dialah Allah zat yang menguasai seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi. Dialah Allah zat yang tidak ada satupun makhluk kecuali atas Allah semua tanggungan rezekinya. Maka sepantasnya kita ini memuji, sepantasnya kita itu menyanjung, dan sepantasnya kita ini mengabdi menyembah kepada Allah, dan tidak pantas pengabdian penyembahan yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Di atas mimbar ini saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan juga saya bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya Allah akan menyibukkan orang tersebut dengan kesibukan-kesibukan yang baik. Allah akan mengumpulkan orang tersebut dengan orang-orang yang baik, dan juga Allah akan menempatkan orang tersebut di tempat-tempat yang baik. Siang hari ini Allah tempatkan kita di tempat yang terbaik, dikumpulkan di tempat dengan orang-orang yang baik, dan dalam kesibukan orang-orang yang baik, dalam kesibukan dengan kesibukan yang baik. Untuk itu pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan inayah, atas limpahan barokah yang senantiasa Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tugas utama manusia hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Dhariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita semuanya menghamba kepada Allah. Kewajiban kita sekalian untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sekalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Kenapa kita harus tunduk kepada Allah? Kenapa kita harus mengabdi dan menyembah kepada Allah?
karena dialah Allah zat yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Allah zat yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita, dan bahkan seluruh makhluk ini semuanya berada dalam tanggungan rezeki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pengabdian kita kepada Allah bukan butuhnya Allah. Ketundukan kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah bukan butuhnya Allah, tetapi butuh kita sendiri dalam rangka Allah akan menghadirkan kepada kita, dalam rangka Allah akan memberikan kepada kita bahagia yang sesungguhnya. Allah akan memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman yang sebenarnya. Imam Tabari di dalam kitabnya beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tadi dengan beliau mengatakan la sa'atatan illa bil ibadatillahi ta'ala wala syaqa illa bil ma'asillahi ta'ala. Seseorang tidak akan mendapatkan bahagia yang sesungguhnya, seseorang tidak mendapatkan tenang dan tentram yang sebenarnya kecuali dengan cara dia mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan mendapatkan kehinaan, kerendahan di sisi Allah kecuali disebabkan karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kewajiban kita sekalian ini untuk tunduk kepada Allah, dan Allah tidak butuh dengan pengabdian kita, tetapi justru dengan kita mengabdi kepada Allah itu adalah butuh kita sendiri dalam rangka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menuju kepada bahagia. Kemudian apakah dengan kita ini mengabdi kepada Allah, kita harus ke masjid terus setiap waktu, setiap saat, kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu berumah tangga, kita tidak perlu untuk berumah tetangga? Tidak demikian. Mengabdi kepada Allah artinya segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, semuanya kita frame dalam rangka kita mengharap belas kasih Allah, dalam rangka kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berumah tangga, ketika kita berukun tetangga, dan bahkan ketika kita melakukan amalan-amalan yang mubah, ketika kita semuanya itu kita bingkai, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan bernilai ibadah. Ketika kita sebagai seorang suami, kemudian kita bekerja untuk mencukupi anak dan istri kita, maka itu bagian dari ibadah yang Allah wajibkan atas kita sebagai suami. Ketika kita hidup dalam bermasyarakat, kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada masyarakat, itu pun juga bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Karena kita berbuat baik kepada tetangga, bahkan itu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika kita melakukan amalan-amalan mubah, contohnya ketika kita makan, ketika kita tidur, kita niatkan semuanya ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah taala, maka ini akan bernilai ibadah. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, momentum bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk berbenah diri, kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, kita mengazamkan diri, meniatkan diri untuk terus kita menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini untuk menjadi awal, tonggak awal kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan kita cari lagi hidup di dunia ini? Terlebih ketika kita sudah berusia di atas 50 tahun. Enaknya dunia itu tidak sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah enaknya nanti di akhirat. Enaknya dunia itu baru kita impikan ketika kita baru kita impikan. Tapi ketika dunia sudah kita dapatkan,
dunia, itulah yang kita dapatkan, yaitu tidak ada kejutan-kejutan yang berarti untuk kita. Semuanya akan berjalan sebagaimana biasanya. Sesudah hari Senin tetap juga hari Selasa, sesudah hari Jumat tetap juga hari Sabtu, dan seterusnya. Itulah dunia. Dunia indahnya itu ketika baru kita impikan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama momentum Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan amaliyah kita, sholat malam kita, tarawih kita, kemudian tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, zikir-zikir kita, sedekah kita. Maka itulah amalan-amalan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk kita bisa mau menjadi seorang muslim yang terbaik di hadapan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah, dan kita telah diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wal mustad'afina minal mu'minin wahdul man fadala al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana fi rizqina wa wasi' lana fi darina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din wa ya musarrifal qulub sharif qulubana ila ta'atik. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.